Halo, nama saya Marcelinus M. Sembiring. Di video ini saya akan membahas tentang Critical Book Review atau CBR. Nah, buku yang saya ambil untuk saya kritik itu adalah buku Strategi Belajar Mengajar karya Dr. Handus Saiful Bahri Jamarah dan Dr. Handus Aswanjain. Pada buku ini terdapat 10 bab dan 221 halaman termasuk biodata penulis. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Pada bab 1 itu terdapat pendahuluan. Isi dari pendahuluan itu adalah bagi berikut. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas yang baik akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Tujuan pembelajaran pun dapat dicapai tanpa menemukan kendala yang berarti. Hanya sayangnya, pengelolaan kelas yang baik tidak selamanya dapat dipertahankan. Disebabkan pada kondisi tertentu ada gangguan yang tidak dikehendaki datang dengan tiba-tiba. Suatu gangguan yang datang dengan tiba-tiba dan di luar kemampuan guru adalah kendala spontanitas dalam pengelolaan kelas. Dengan hadirnya kendala spontanitas, suasana kelas biasanya terganggu yang ditandai dengan pecahnya konsentrasi anak didik. Setelah peristiwa itu, tugas guru adalah bagaimana supaya anak didik kembali belajar dengan mempertahankan tugas belajar yang diberikan oleh guru. Nah, berikut adalah materi dari bab 1 pendahuluan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu konsep strategi belajar mengajar. Isi dari bab 2 tersebut adalah sebagai berikut. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut. Pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. 2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar dan pandangan hidup masyarakat. 4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman. Nah, berikut adalah materi dari bab 2. Selanjutnya bab 3 ialah hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar. Adapun materi dari bab 3 adalah sebagai berikut. Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan dari kedua unsur manusiawi inilah yang melahirkan interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai mediumnya. Di sana, semua komponen pengajaran diperankan secara optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. Sebagai guru, sudah menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk menciptakan kondisi belajar mengajar
yang dapat mengantarkan anak didik ke tujuan. Di sini tentu saja tugas guru berusaha menciptakan suasana belajar yang menggairahkan dan menyenangkan bagi semua anak didik. Suasana belajar yang tidak menggairahkan dan menyenangkan bagi anak didik biasanya lebih banyak dimenatangkan kegiatan belajar mengajar yang kurang harmonis. Anak didik gelisah duduk berlama-lama di kursi mereka masing-masing. Kondisi ini tentu menjadi kendala yang serius bagi tercapainya tujuan pengajaran. Berikut adalah materi dari bab 3. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Adapun isi dari bab tersebut adalah sebagai berikut. Pendekatan individual. Di kelas ada sekelompok anak didik. Mereka duduk di kursi masing-masing. Mereka berkelompok dari 1, 2 sampai 5 orang. Di depan mereka ada meja untuk membaca dan menulis atau untuk meletakkan fasilitas belajar. Mereka belajar dengan gaya yang berbeda-beda. Perilaku mereka juga bermacam-macam. Cara mengemukakan pendapat, cara berpakaian, daya serap, tingkat kecerdasan, dan sebagainya. Selalu ada variasinya. Masing-masing anak didik memang mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dari satu anak didik dengan anak didik lainnya. Perbedaan individual anak didik tersebut memberikan wawasan kepada guru bahwa strategi pengajaran harus memperhatikan perbedaan anak didik pada aspek individual. Dengan kata lain, guru harus melakukan pendekatan individual dalam strategi belajar mengajarnya. Bila tidak, maka strategi belajar tuntas atau mastery learning yang menuntut penguasaan penuh kepada anak didik tidak pernah menjadi kenyataan. Paling tidak, dengan pendekatan individual dapat diharapkan kepada anak didik dengan tingkat penguasaan optimal. Berikut adalah isi dari bab keempat. Bab selanjutnya adalah bab 5, yaitu kedudukan pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran. Adapun isi dari bab 5 adalah sebagai berikut. 1. Metode sebagai alat motivasi ekstensi. Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sudirman tahun 1988 halaman 90 adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seorang. Dalam penggunaan metode, terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu, mudahlah bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Berikut adalah isi dari bab 5. Selanjutnya adalah bab 6, keberhasilan belajar mengajar. Adapun isi dari bab 6 adalah sebagai berikut. A. Pengertian keberhasilan. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun, untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional khusus atau TIK-nya dapat tercapai. Untuk mengetahui tercapai tidaknya TIK, guru perlu mengadakan tes formatif setiap selesai menyajikan atau suatu bahasan kepada siswa. Penilaian formatif ini untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tujuan instruksional khusus.
yang ingin dicapai. Fungsi penilaian ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada guru dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar dan melaksanakan program remedial bagi siswa yang belum berhasil. Berikut adalah materi dari bab 6. Bab selanjutnya ialah bab 7. Penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Adapun isi dari bab ke-7 adalah sebagai berikut. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Setiap materi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi, ada bahan pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak, ada bahan pelajaran yang memerlukan alat bantu berupa media pengajaran seperti globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Bahan pelajaran dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar diproses oleh anak didik, apalagi bagi anak didik yang kurang menyukai bahan pelajaran yang disampaikan itu. Berikut adalah materi dari bab 7. Selanjutnya bab 8 ialah beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Adapun materi dari bab ke-8 adalah sebagai berikut. Pada bagian terdahulu telah disinggung bahwa pola umum terjadinya interaksi belajar mengajar adalah terjadinya interaksi antara 3 unsur, yaitu guru, bahan, dan anak didik. Bahan sebagai isi dari proses belajar mengajar disampaikan guru untuk diterima oleh anak didik. Bahan di sini sebagai perantara untuk terjadinya interaksi belajar mengajar antara guru dengan anak didik. Itu berarti tanpa bahan tidak akan terjadi interaksi belajar mengajar. Apa yang harus guru ajarkan kepada anak didik bila guru tidak mempunyai bahan yang harus disampaikan kepada anak didik? Apa yang harus diterima oleh anak didik bila guru tidak memberikan bahan dalam pengajarannya? Karena itu, bahan merupakan unsur yang penting dalam kegiatan pengajaran. Berikut adalah materi dari bab ke-8. Selanjutnya adalah bab 9, yaitu pengembangan variasi mengajar. Adapun materi dari bab ke-9 adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam hidupnya. Sesuatu yang membosankan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Merasakan makanan yang sama terus-menerus akan menimbulkan kebosanan. Melihat film yang sama 2 kali saja, orang sudah tidak mau, juga karena bosan. Orang akan lebih suka bila hidup itu diisi dengan penuh variasi dalam arti yang positif. Makan makanan yang bervariasi atau bermacam-macam akan merangsang untuk makan. Mendengarkan lagu-lagu baru lebih menyenangkan daripada lagu-lagu yang tiap hari didengar. Rekreasi pada dasarnya juga mengurangi kebosanan pandangan di tempat asalnya. Mengatur alat rumah tangga sering diganti akan membuat orang lebih senang di rumah belajar daripada pergi. Demikian juga dalam proses belajar mengajar. Bila guru dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan membosankan bagi siswa. Perhatian siswa berkurang, mengantuk, dan akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. Dalam hal ini, guru memerlukan adanya variasi dalam mengajar bagi siswa. Selanjutnya adalah bab terakhir, yaitu pengelolaan kelas. Adapun materi dari bab ke-10 adalah sebagai berikut. Masalah pokok yang dihadapi guru, baik pemula maupun sudah berpengalaman, adalah pengelolaan kelas. Aspek yang paling sering didiskusikan oleh penulis profesional dan oleh para pengajar adalah juga pengelolaan kelas. Mengapa demikian?
Jawabnya sederhana. Pengelolaan kelas merupakan masalah tingkah laku yang kompleks, dan guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar. Dengan demikian, pengelolaan kelas yang efektif adalah syarat bagi pengajaran yang efektif. Tugas utama dan paling sulit bagi guru adalah pengelolaan kelas. Lebih-lebih, tidak ada satupun pendekatan yang dikatakan paling baik. Nah, berikut adalah ringkasan isi dari buku Strategi Belajar Mengajar. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini lebih mengajarkan tentang bagaimana cara mengajar yang dasar di kelas dan mengelola kelas itu supaya kelas itu bisa berjalan dengan baik. Bagi guru juga bisa membuat kelas itu menjadi cair dan tidak kaku dan para siswa tidak mengantuk. Kelebihan selanjutnya ialah pada buku ini materinya lengkap dan bahasanya tidak bertele-tele. Ini membuat pembacanya mudah mengerti apa yang disampaikan oleh buku ini. Selanjutnya adalah kekurangan buku ini. Terlihat dari buku ini, dari covernya, yaitu Strategi Belajar Mengajar. Nah, pada covernya ini terlihat kurang menarik karena hanya gambar orang yang sedang menulis saja di sini dan tidak memiliki makna yang khusus. Selanjutnya, kelemahan selanjutnya adalah pada buku ini tidak menampilkan gambar, yang mana gambar itu merupakan salah satu media ilustrasi yang membuat para pembaca itu bisa membayangkan dan berimajinasi tentang apa yang materi dibahas. Kekurangan selanjutnya ialah buku ini tidak memperlihatkan cara mengajar di kelas yang dicampur dengan komedi. Mengapa demikian? Karena salah satu teknik mengelola kelas maupun mengelola sahabat penutuan dengan cara komedi. Karena dengan komedi orang itu bisa tertarik kepada kita. Maka ada disebut stand up komedi, itu kita berdiri di depan kelas dan membuat suasana itu menjadi cair. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini yang berisi tentang critical book review pada buku Strategi Belajar Mengajar. Semoga kritik saya ini bisa diterima oleh penulis sehingga penulis bisa mempertimbangkan kritik saya agar bisa merevisinya. Sekian dan terima kasih.